penduduk Indonesia hari ini kan didominasi setengah lebihnya itu oleh perempuan. Nah, tapi Perempuan. kalau kita mengacu kepada DPT yang hari ini ada, DPT terbanyak kan milenial ya. Oh iya, Nah, pemilu jadi peran perempuan Hmm. itu sangat dibutuhkan oleh negara. Setuju. Bisa diwujudkan perempuan dengan kemampuan dan potensi, bukan hanya soal kita memandang secara dari segi kuantitas saja. Intinya seluruh perempuan di Indonesia itu bisa berperan dalam hal apapun dan termasuk di bidang politik. Kan perempuan itu sebagai rahim peradaban ya. Setuju. Rahim peradaban yang Setuju menghasilkan saya itu. generasi-generasi selanjutnya yang nantinya akan menentukan nih keberadaan bangsa ini seperti apa ke depan, seperti itu. Atau ada kan petuah terkait dengan perempuan itu adalah tiang negara. Itu memang benar. Perempuan adalah tiang negara, artinya ketika perempuannya runtuh, runtuhlah suatu negara. Tapi kalau perempuannya baik, baiklah suatu negara, begitu. Halo teman-teman Nalar Milenial, kita kembali lagi di podcast Nalar Milenial. Kali ini podcast Nalar Milenial kedatangan tamu luar biasa, perempuan hebat dari NTB. Selamat datang Bu Sekjen. Siap. Ini perkenalan sedikit. Ini ada Bu Sekjen Yulanda, panggilan akrabnya ya. Kalau nama lengkapnya Dri Via Yulanda, Sekretaris Jenderal dari Kohati PBHMI. Izin nih Bu Sekjen, aktivitasnya apa aja ya kesehariannya? Bisa berbagi kita nih. Kalau aktivitas sehari-hari udah pasti tentu sekarang kan aktif di Kohati PBHMI ya. Aktif di Kohati PBHMI sebagai Sekretaris Umum Kohati. Ya memonitor seluruh Kohati seluruh Indonesia, dan masih sibuk kuliah sih. Saya juga sempat cari-cari tahu siapa ini narasumbernya. Ternyata saya sampai gugup ini narasumbernya. Jadi Bu Sekjen ini baru masa jabatan ya? Baru sekitar 5 bulan jalan. Nah, ini contoh konkret perempuan yang luar biasa, yang mimpin organisasi, ada di lembaga organisasi yang ini terkenal juga ini ya. Lembaga ini. Nah, dari situ Bu Sekjen, peran perempuan dari politik di Indonesia itu bagaimana ya kalau pandangan dari Bu Sekjen ini? Oke. Jadi melihat konteks Indonesia hari ini, keberadaan yang cukup populer untuk perempuan sebetulnya sudah diberikan perhatian khusus dalam berbagai aspek kebijakan pembangunan nasional ya, terkhusus di bidang politik mungkin. Jadi kalau misalnya kita memilah dari jumlah penduduk wilayah Indonesia, penduduk Indonesia hari ini kan didominasi setengah lebihnya itu oleh perempuan seperti itu, oleh perempuan. Nah, tapi kalau kita mengacu kepada DPT yang hari ini ada, DPT terbanyak kan milenial ya. Oh iya, nah, jadi sudah ya. cocok dan pantas nih kita bicara hari ini di podcast Nalar Milenial, karena kita sedang membicarakan para milenial Indonesia, khususnya perempuan, begitu kan. Nah, kalau misalnya kita ingin melihat dalam pembicaraan soal konteks politik ya, konteks politik apalagi yang melibatkan kaum perempuan, kalau mengacu daripada teori klasiknya Aristoteles, itu kan mengatakan bahwa politik itu kan usaha bersama warga negara untuk mewujudkan yang namanya kepentingan bersama. Nah, saya ingin garis bawahi bahwa seluruh warga negara itu tidak membedakan jenis kelamin. Artinya semua punya hak dalam konteks demokrasi, termasuk dalam momentum-momentum politik. Seperti itu. Jadi perempuan, laki-laki semua berhak dan memiliki hak dan kewajiban lah untuk memilih dan untuk dipilih. Terutama untuk perempuan hari ini, mereka sudah diberikan banyak keleluasaan lah dalam beberapa kebijakan afirmasi terkait dengan perempuan dalam pembangunan di negara ini, termasuk dalam pembangunan politik. Dan peran perempuan itu sangat dibutuhkan oleh negara. Setuju. Kalau kita tadi saya notice sedikit ya, perempuan ini fundamental ya. Nah, sekarang ini kan sependek pengetahuan saya nih Bu Sekjen, di politik kita itu pemilu kemarin ya, perempuan itu harus ada keterikutsertaan ya. Betul. 30%. Nah, dari 30% itu atau keikutsertaan perempuan dalam kontestasi politik ini, ada nggak sih yang dilihat dari Bu Sekjen ini, oh ini masih jadi hambatan, tantangannya di sini, peluangnya di sini. Betul. Itu gimana tuh Bu Sekjen? Iya,
Kalau berbicara soal tantangan dan hambatan bagaimana hari ini perempuan bisa up diri di politik itu sebenarnya banyak ya, banyak tantangan dan ininya. Mulai dari konstruksi masyarakat, kemudian keberadaan ekonomi secara materialnya, kemudian keadaan sosial dan konteks-konteks yang lain ya yang hari ini membelenggu daripada keberadaan perempuan itu sendiri, termasuk salah satunya adalah keberadaan psikologis perempuan. Berbicara soal kepercayaan diri, mental, karena kan hari ini peradaban kita masih didominasi oleh laki-laki, itu tidak bisa kita nafikan ya, begitu. Nah, oleh sebab itu kehadiran organisasi besar yang namanya Himpunan Mahasiswa Islam yang punya satu lembaga khusus yang namanya Kohati. Nah, Kohati tentunya hadir untuk menjawab semua tantangan-tantangan yang ada. Mulai dari adanya pelatihan khusus, yaitu latihan khusus Kohati itu seperti training keperempuanan lah, training keperempuanan, dan masih banyak lagi mekanisme-mekanisme untuk menjawab tantangan-tantangan yang hari ini ada, terutama terkait dengan perempuan di politik seperti itu. Nah, kalau itu tadi peluangnya ini harapan Bu Sekjen atau menurut pandangan Bu Sekjen, 30% ini angka yang masih kecil atau perlu diangkat lagi nih menurut Bu Sekjen? Oke, 30%. Sebenarnya kita diberikan afirmasi 30% ini juga sudah sangat bersyukur, tapi belum mampu juga diwujudkan oleh kita hari ini. Oleh sebab itu perempuan harus mulai meng-up bahwa ternyata kita diberikan peluang itu 30% itu harus kita penuhi. Tapi dalam keberadaannya data berbicara, begitu kan, data berbicara bahwa baru 21%-an ya di tahun 2024 ini. Ya, kalau kita geser ke 2019, itu kan datanya masih 20%. Berarti ini ada peningkatan. Peningkatan di 1,6%. Belum signifikan ya? Belum signifikan, masih sangat jauh, bukan sangat jauh ya, tapi perlu ditingkatkan lagi begitu. Kalaupun pada akhirnya hari ini misalnya dikatakan bahwa 30% sudah mampu dipenuhi perempuan, baru kita tuntut yang lebih besar lagi gitu. Tapi betul, 30% kan belum bisa dipenuhi. Belum. Betul. Jadi hajatnya hari ini bagaimana supaya standar 30% itu bisa diwujudkan perempuan dengan kemampuan dan potensi, bukan hanya soal kita memandang secara dari segi kuantitas saja gitu. Iya. Jadi lebih mengedepankan kualitas ya. Betul. 30% isinya bagus, kualitasnya bagus. Betul. Ya. Tadi 30% peluang, hambatan, terusnya memang banyak sekali hambatan ya, karena paradigma di masyarakat perempuan ya sampai sekarang masih dipandang sebelah mata. Patriarki. Itu dia. Patriarki. Nah, itu gimana tuh kalau menurut Bu Sekjen? Iya. Sebenarnya kalau misalnya berbicara soal konstruksi masyarakat ya, bahwa hari ini keberadaan daripada bagaimana masyarakat kita di Indonesia memandang kedudukan perempuan begitu. Tapi mulai dari sejak zaman perjuangannya era Kartini sampai pahlawan-pahlawan kita yang lain ya, sebenarnya konteks itu mulai agak bergeser sedikit demi sedikit begitu. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan derajat posisi insan kita sebagai insan kan, salah satunya adalah kan melalui pendidikan. Nah, era Kartini sudah memulai itu, dan kita mendobrak yang namanya peradaban politik ini kan, untuk bisa peran perempuan itu bisa lebih terlihat, itu salah satunya adalah kita meningkatkan potensi diri, salah satunya melalui pendidikan begitu. Dan era Kartini hanya memiliki amanah bahwa perempuan harus punya derajat yang sama dengan laki-laki, itu adalah melalui pendidikan begitu. Oleh sebab itu melalui pendidikanlah hari ini aktivis-aktivis perempuan, kemudian intinya seluruh perempuan di Indonesia itu bisa berperan dalam hal apapun, dan termasuk di bidang politik seperti itu. Bagaimana menurut Bu Sekjen tadi, kita ini saya sudah menyimak dan sempat lihat juga sosial media Bu Sekjen, ada tulisan yang cukup menarik perhatian saya. Ada tulisan dari Bu Sekjen itu, R.A. Kartini, Arkeologi Pemikiran. Nah, berangkat dari tulisan Bu Sekjen ini, bagaimana sih pandangan Bu Sekjen terhadap perempuan dalam penggunaan politik untuk membawa kemanfaatan yang lebih luas dalam masyarakat? Artinya perempuan ini jadi pionir lagi tuh, karena kan kita tahu bersama lah
laki-laki yang kuantitinya lebih banyak ya saya Betul. ini. Gimana Bu Sekjen? Iya, itu sebenarnya salah satu tulisan yang saya buat ketika saya menjabat sebagai Ketua Umum Kohati di cabang Mataram ya. Jadi setiap bulannya saya menciptakan tulisan yang itu juga bisa menunjukkan bahwa kita perempuan itu mampu memiliki intelektual dan narasi-narasi positif soal perempuan itu terbangun lewat itu tulisan-tulisan maupun lewat bagaimana kita nampak di publik seperti saat ini mungkin saya diundang di Nalar Milenial begitu kan. Jadi kalau misalnya menuju peradaban yang lebih baik gitu, untuk hal-hal demikian, menciptakan sebuah peradaban melalui politik, apalagi dibutuhkan yang namanya peran perempuan di situ begitu kan. Nah, kebijakan-kebijakan yang hari ini ada begitu kan, dalam konteks untuk membangun sebuah bangsa yang lebih baik, peradaban yang lebih baik, kan perempuan itu sebagai rahim peradaban ya. Rahim peradaban yang menghasilkan generasi-generasi selanjutnya yang nantinya akan menentukan nih keberadaan bangsa ini seperti apa ke depan, seperti itu. Sehingga hari ini perempuan itu membutuhkan supporting daripada bukan hanya dari dirinya sendiri ya, tapi dari banyak pihak, terutama soal kebijakan-kebijakan yang memang perlu terhadap perempuan begitu. Kemudian banyak hal lagi ya, banyak hal lainnya yang perlu diapresiasi terkait dengan keberadaan perempuan. Oleh sebab itu, tapi perempuannya harus menampakkan diri dulu nih, bahwasannya muncul begitu, muncul bahwa memang keberadaan atau ada kan petuah terkait dengan perempuan itu adalah tiang negara, itu memang benar. Perempuan adalah tiang negara, artinya ketika perempuannya runtuh, runtuhlah suatu negara. Tapi kalau perempuannya baik, baiklah suatu negara, begitu kan? Ini juga termaktub dalam salah satu bukan di pedoman dasarnya Kohati. Jadi kalau misalnya itu sudah menjadi pegangan seluruh perempuan Indonesia, artinya kita tidak perlu khawatir lagi bahwa keberadaan terkait dengan peradaban ke depan itu memang salah satu penentunya adalah perempuan. Nah, berbicara soal peradaban yang ditunjang oleh kebijakan-kebijakan. Nah, menurut Bu Sekjen ini, apa aja sih nih isu-isu yang perlu dan patut diperjuangkan untuk perempuan dalam bidang politik? Gimana Bu Sekjen? Jadi kita berbicara konteks politik ini kan kita berbicara soal kekuasaan. Kemudian bagaimana kebijakan itu dipegang oleh seseorang begitu. Kenapa hari ini pentingnya kebijakan itu juga diemban oleh perempuan ya dalam ranah-ranah politik, baik itu di legislatif, yudikatif maupun di eksekutif seperti itu. Karena banyak aspek-aspek atau isu-isu yang perlu juga dijadikan sebagai konteks prioritas yang itu mampu mengatasi yang namanya persoalan-persoalan perempuan. Misalnya kita bisa melihat di Undang-Undang TPKS saja ya, Undang-Undang TPKS itu kan baru disahkan di 2022, tapi diperjuangkannya itu sudah di 2016. 16 sampai 2022 baru disahkan Bu Sekjen. Itu dirancang dan disodorkan itu pada tahun 2016. Tapi baru disahkan dan baru bisa digunakan itu pada Mei 2022. Artinya ternyata kita belum tahu nih, kalau misalnya kita melihat dalam konteks keterwakilan perempuan di parlemen itu kan sekarang sekitar 120 orang dari 500 sekian gitu kan. Nah, apakah itu juga menjadi problem ya, karena kehadiran kuantitas perempuan yang sedikit sehingga isu-isu soal perempuan itu juga sulit untuk kurang diperhatikan ya. Betul, kurang diperhatikan. Nah, padahal kan kalau kita berbicara soal isu kekerasan seksual ini kan sudah sangat marak terjadi di mana-mana seperti itu. Saya Bu Sekjen. Nah, apalagi kalau misalnya hari ini kita melihat justru di tempat-tempat yang sekiranya dalam konteks aman itu di situ terjadi kekerasan seksual, seperti di lingkungan kampus, sekolah, bahkan di komunitas terkecil yang itu sebenarnya bisa melindungi kita yang namanya keluarga. Justru di situ terjadi. Oleh sebab itu ternyata desakan daripada RUU yang kemarin sebelum disahkan RUU TPKS itu alhamdulillah menjadi angin segar hari ini bahwa sudah satu tahunan ya, mau 2 tahun berjalan gitu. Ya, memang problem di perempuan itu dengan paradigma di masyarakat bahwa perempuan itu lemah. Ya, ini harus perlu diubah ya Bu Sekjen ya. Bahwa berkaca dari
Era Kartini, Cut Mutia dan kawan-kawan perjuangan itu patut untuk jadi inspirasi perempuan harusnya Ibu Sekjen Betul. ya. Terakhir nih Bu Sekjen, berbagi pesan mungkin untuk teman-teman perempuan milenial ini Ya. supaya berkecimpung ke politik nggak takut, malah termotivasi. Benar. Itu gimana Bu Sekjen, silakan. Ya. Jadi sebenarnya berbicara soal konteks politik ini kan kita selalu disuguhkan dengan hal-hal narasi negatif ya. Soal bahwa politik itu kotor, politik itu tidak bersih ya kotor lah. Bahwa politik itu tidak ramah untuk perempuan dan lain sebagainya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa hari ini seharusnya kehadiran anak muda ini membangkitkan yang namanya politik yang lebih dinamis, politik yang lebih hoki, politik yang lebih kreatif ke depannya, bahwa kitalah yang menjadi penentu keberadaan para kaum milenial di politik itu justru sebagai sebuah solusi, bukan lagi menjadi pengikut untuk bagaimana problem-problem politik masa lampau yang itu mencitrakan politik buruk seperti itu. Sehingga pesan saya sebagai kaum milenial dan sebagai perempuan muda untuk semua perempuan yang ada di Indonesia khususnya, bahwa hari ini untuk bisa menertibkan dan untuk bisa untuk bisa terlibat dalam konteks-konteks politik ya teman-teman harus bergabung begitu pada ranah-ranah yang semestinya mungkin di partai politik, kemudian di lembaga-lembaga pemerintahan lainnya yang sekiranya itu bisa menentukan kebijakan begitu. Karena kita juga perlu mendorong nih ada pendidikan politik perempuan, pendidikan politiknya kaum muda itu harus kita dorong ada, dan saya rasa itu juga sudah mulai sudah mulai ada di beberapa partai politik juga seperti itu. Dan sayap-sayap partai kan juga udah banyak anak mudanya sehingga kita juga menginginkan anak muda yang terlibat dalam partai politik itu bukan hanya berdasarkan daripada privilege keluarga dan lain sebagainya, tapi juga butuh yang namanya dukungan anak-anak muda yang itu memang mereka pure punya potensi dan peluang semangat itu. Iya, betul. Bahkan satu lagi dalam bukunya Soekarno ya terkait dengan Sarinah ya, bukunya Sarinah itu Soekarno itu menginginkan perempuan juga ada dalam aspek pembangunan seperti itu. Jadi sangat dimuliakan betul sebenarnya perempuan itu bisa mendorong semua aspek pembangunan, termasuk kita mau menuju 2045 ya. Indonesia emas. Jadi salah satu hal yang dapat mendorong terbentuknya Indonesia emas yang nanti berharapnya pembangunan yang pembangunan nasional yang wow begitu kan, sesuai dengan konteks-konteks yang diinginkan, keberadaan perempuan itu sangat dibutuhkan seperti itu. 2045 berarti yang milenial sekarang udah memimpin di sektor itu ya? Betul. Iya, generasinya kita nanti. Iya, betul. Saya terima kasih banget nih Bu Sekjen udah bersedia meluangkan waktu mampir, terus berbagi wawasan, motivasi, semangat juga yang dituangkan dari semangat era Kartini, terus semangatnya Bu Sekjen. Semoga dapat menular ke semangat-semangat dari teman-teman milenial, khususnya perempuan mau bergabung ke Kohati PBHMI atau Kohati HMI. Betul. Nanti kita share kontak person. Jangan, saya aja belum punya kalau itu mah. Nanti kita share IG-nya Bu Sekjen dengan aktivitas dari Kohatinya. Jadi saya terima kasih banyak Bu Sekjen. Siap. Udah bersedia mampir, meluangkan waktu di weekend pula ini. Harusnya liburan malah tertekan ini ke kita. Enggak lah. Ya, buat teman-teman milenial, itu aja topik pembicaraan kita pada kali ini tentang perempuan dan politik, disampaikan langsung oleh Bu Sekjen Yulanda. Terima kasih banyak sekali lagi waktu dan kesempatannya. Kita ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan dan lain episode yang lebih seru. Terima kasih.